Anak-anak sudah langganan. Nah, sebelum dimulai yang di belakang itu jangan berbenderan aja. Barang telingannya baik-baik. Paham? Jangan ada yang merokok untungnya. Nyata tamparnya. Bender aja. Mau di majelis itu jangan bender apalagi merokok. Jangan, paham? Yang di luar itu yang merokok. Jangan, kan buka kitab Tadbirun Nas tuh. Menjaga merokok Rasulullah ada mau hadir di majelis itu. Paham dah? Dah dapat. Nah, ada paham buat nama-nama udah. Ya, pun kada lawas saya punya benar inilah somat ya. Ulun malam ini harus kulik, besok pagi ulun di kitab, siangnya Sungai Danau, malamnya di hari. Mulai semalam dah 4 hari. Ya kan? Harus yang kulikan ke samping semalam. Menangis mamanya di rumah. Yang setiap hari kau tinggalkan aku. Oh, anyot namparnya membisikkan baik dari ngawulun ben wah ma ya kapan ada waktu untuk aku yang lainnya. Oh ma wah ini nama yang lainnya menunggu Tuhan pada luar sana tanggalnya habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anfadha fil bariyyati ahkama wa qaddara 'ala al-anami imamah wa anzala 'ala an-nabiyyil mahsus bil karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في قصيدة البردة: سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقد جمدك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مهدوم على قدمي وأنت تحترق السبع اتباك به في موكب كنت فيه صاحبا alami amma ba'du. Bainal kiram masyal habaib, para habaib, para dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak cucu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kehadiran para habaib di majelis ini akan menjadi wasilah kita untuk bisa kita bertemu dengan datuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Akbaruhum nuran yaumal qiyamah, akbaruhum mahabbatan li ahlil bait Rasul sallallahu alaihi wasallam." Orang yang paling banyak cahayanya kelak di akhirat adalah orang yang paling banyak sayangnya, mahabbahnya, cintanya kepada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cari yang ahlus sunnah wal ya jamaah, cari habib yang asli, jangan yang palsu. Ini banyak yang palsu. Jujurlah, di belakang layar banyak kah? Kenapa orang nyoti? Tampar nih. Banyak ada di sini Pak? Ada. Hati-hati kalau ada orang yang aku habib, pada saudara laporan polisi. Kenapa Beb? Pukuli, tangkap, tali, buat dalam karung, timbai sungai. Nah, keluarlah. Kenapa Beb Pak? Dengarkan tadi ini. Orang kalau ngaku habib, kalau ada urusan duit, urusan duitnya. Nipu orang, kau lihat kesambri banyak, orang pedang bul. Ada lah, muncul. Hati-hati, kalau sudah laporan polisi, tangkap, pukuli, gebuki, kemana? Timbai sungai. Paham tak? Apa jangan? Ya kan? Banyaklah ini Pak. Orang aku habib itu, dengarkan, orang kada habib kepada habib sama lawan orang itu kada mengakui kuitannya. Durhaka lawan kuitannya. Durhaka lawan Allah, kada mengakui kuitannya.
cowok mana ini banyak macam lah. Ya, alhamdulillah hadir di majelis kita para habaib banyak sekali, masya Allah luar biasa. Ada Al Habib Abdul Qadir bin Shalih bin Abdul Al-Haddar, ada Al Habib Rafiq Al-Kaf, ada Al Habib Abdul Qadir Al-Haddar, ada Al Habib Ahmad Bahsin, ada Al Habib tahu ya, ada Al Habib Muhammad Bahsin ya. Dan para habaib yang lainnya, mohon maaf pada awak menyebutkan ngaran karena ulun pada diundang waktu sampean tasmiyah. Dan yang saya hormati juga para guru-guru agama, ya lah, para ustadz, para kiai, wabil khusus guru kita, Guru Ki Haji Muhammad Arsad yang membacakan manaqib tadi. Bujur juga mah, ya kan? Bujur loh. Oh bujur kalinya. Kalau nggak dengan garam dulu ya. Tadi makanan kita kambing dulu lah. Yang benar dulu ya. Mudah-mudahan besok dikiau pulang. Kambing. Ini ada tahu saya pulpen yang menjajakan apa ada tahu lagi nah. Masih intalo jalan ayam. Ada begaya aja lagi lah. Begaya aja Pak Hadi mah. Dia mikir mati nah. Ya, calon harap bener mikir mati terus. Ya, ini bekas banjir bilangnya mek. Ya, Guru Muhammad Arsad, Guru Ali tadi jalan. Jelas. Guru Ali, guru sahabat lagi. Ya, guru-guruan kerajaan, pejabat-pejabat pemerintah, TNI, Polri-nya, ada harapan hadir juga. Kalau bilang ada corona, ya, para pejabat pemerintah, bakalnya, kepala desanya, saudara bapak RT-nya ada, RT ada, mana RT-nya? Oh boleh. Ya tadi masalah kita doakan bapak RT kita mudah-mudahan sering kayak itu juga. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah salawat dan salam selalu kita haturkan ke hari junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita patut mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kita patut mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan kita, Allah kumpulkan kita dalam satu tempat di mana tempat ini dikatakan di Mahdil Fadli wal Minnah, murni anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, didengarkan telinganya. Ya. Apa ya Rasulullah? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Paham? Dapat. Khairukum, sebaik-baik manusia di antara kalian man tala umruh, yang umurnya panjang, mereka mati ulang. Yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, amalnya baik. Ya kan? Ada majelis taklim di rumah hadir, amalnya baik. Ya lah. Ini kadang-kadang ada majelis di rumah, ada mau hadir, ada juga cari pengajian yang jauh-jauh, ada juga di mana di sini. Ya kan? Kadang-kadang kayak itu Pak. Di rumah ada majelis, hadir ke majelis, saya mau mansalaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan setiap langkah kakinya hadir di suatu tempat di mana tempat itu dibacakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan yang menuju ke surga. Dibawa ke surga. Kati ulang punya. Dibawa ke surga ada mau ya oleh itu. Tapi apa? Kok ada kisah lagi? Hidup apa? Gawiannya ada baik. Maksiat aja gawiannya pengen masuk surga. Harus ke majelis terus wah. Ada juga Pak yang rajin ke majelis, ada juga murid dari majelis ngadu ayam. Ada juga buan mana Pak? Ada juga. Ya kan? Ada yang murid dari majelis berdoa di pos, digantung telinga kerating. Ada juga, ya kan? Enak lebih perbuatan yang sia-sia tuh, ya kan? Nah ganti ulang nih, bekas doang jiran, tes bayar sama ya, make murah nih. Ada begaya aja, burung boleh tadi panas pun atau lah, kipas anginnya reda aja. Ini rumah dan hal kipas anginnya reda. Jangan-jangan ada tuh yang beradaan tuh.
panas saja bulan nah. Paluh lu tahu ah. Ada pengajaran lagi mah babuhannya yang ada di bawah. Ya kan? Ada majelis di rumah hadir kada mau. Padahal kebaikan tuh. Kebaikan itu Pak, Bu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan itu kebaikan juga. Tapi kalau urusan maksiat number one. Persatu, emang barang kesan pedangdutan. Boh, ada geser lagi ya, hibak. Yalah, mana nih? Perangkat. Tapi dan perangkat sini lah, perangkat sebelah sana. Mau di sini coba yang kurang lebih lah. Oh, jangan kesan pedangdutan. Ada geser lagi, hibak. Hadir ke majelis sejak 10 menit duduk di majelis didikan di mata, pikir orang menangis, terguling. Mana tuh pengen pahala, malah kadang-kadang apa? Duduk di majelis, guring aja kaudiannya. Ada jualan itu baik, di mana perangkat? Hadir ke majelis, mulai hajar mulai sampai habis guring ya. Mau nyaman dengar bunyi piring, nang guring tadi berdiri. Lalu kisah matur, nang berguna guring tadi. Kalau bisa berdiri matur, terus. Iwaknya kurang iwak. Nanggurin tadi. Terus ditumpuknya awalnya. Mah banyak padanya. Jadi makanan buahnya nang tuh makanan di hadapan apa? Berani. Tambahan. Di majelis touring makan tambahan terus. Ini ramai mendatangkan angin puting beliung di belakang rayanya. Kayaknya Pak menyada majelis taklim itu berhati akan bujur. Duduk istiqomahkan hati kita di jalan Allah. Manusia ini hidup durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah. Yang digawi hormat maksiat aja barang kayak majelis nina dari pahala rawdah min riyadil jannah nina, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala nina, dibujurkan, dibaiki hidup. Ya kan? Manusianya Allah menciptakan manusia itu apa? Bagus banget sudah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik makhluk. Kita kadang-kadang manusia pada pernah bersyukur lawan Allah. Padahal apa? Kalau kita bersyukur kepada Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Bersyukur kepada Allah, hakikatnya kita manusia mensyukuri dirinya sendiri. Sendiri kada perlu hidup, sugih Pak, kada perlu. Yang penting banyak duit. Sama ya. Ada perlu sugih, yang penting nama sehat. Orang udah bahagia itu kayak dua aja. Sehat yang pertama. Yang sugih banyak isi duit, garing makan bubur jam nyaman. Bujuran, gambar nih. Masih betulnya. Nambah. Ya, sugih ya. Tapi garing terus nyaman lah. Tapi nyaman juga. Nang miskin makan hantu berait. Ya kan, nang hidup pas-pasan makan antum berait. Makanya lu lihat muha-muha yang pada pas-pasan mereka. Tapi kenapa nikmat terus makan terus, ada undangan di mana makan terus, ada geser lagi. Yalah. Nabi Sulaiman itu Pak penyugihnya Nabi di antara nabi-nabi yang lain. Nabi Sulaiman, patuh kan? Sama aja benar kan? Nabi Sulaiman itu penyugihnya Nabi di antara nabi-nabi yang lain. Pendudukan masuk surga. Nang miskin, betul. Makanya lu akan barang kali udah miskin mereka. Keren tak kan? Jangan biar bayar urun kita sugih itu atau tapi kalau mau sugih bayar ini apa kan? Orang datang ke rumah urun minta baju banyak benar doakan bebas mudahan sugih. Urun jangan sugih. Kita mendoakan orang lah. Ya kan? Itu sehat luar biasa. Kalau sudah Allah berikan sehat kepada kita, bersyukur kepada Allah. Itu orang berbahagia toh. Begawi di perumahan baik uyuh sana sadar di lampau. Bah, lawan baju-baju kebacul rokok sebilah. Bah, ngorok guring ada geser lagi. Bah, nyaman benar Bang. Nikmat luar biasa. Langsung di tengah malam dibangun orang. Terang, utang bayar. Itu. Mbah. Orang bayar mau sugih, lambat sedikit masuk surga, maunya ada sosial. Ya kan, sugih banyak harta tapi api ketelak kayak juga, iblis itu jauh. Setan kan mau barak, jangan berkurus, mau barak, kalau dimakannya orang. Ya kan, kucingnya mah, kucingnya kurus taring. Kucingnya mau nggak kurus taring, mau nyoba lawan orang api nih. Kenapa? Mau makan tuh mau kayak iwak, tulang-tulang diluntar. Mbak, ya kan, padahal untuk dirinya aja kayaknya luar biasa.
Soge yang dimakan apa? Tempe, tahu, tahu tempe istiqomah sebulanan dan ya. Tahu tempe, tahu tempe setruk serumahan. Soge orang makan tempe tahu ya. Itu apa? Ya Pak lahir sekolah mau senahami tanggul. Itu kalau ada tamu datang ke rumahnya diberi makan orang sini Pak. Belum lagi orang duitnya. Al-Habib Husain bin Abdullah sejak Gresik. Kada boleh tamu dari rumahnya, amnya kada diberi makan orang sini. Lalu duitnya punya rezeki. Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infakkan sebagian harta di jalan Allah agar manfaat dunia akhirat. Apik pada manusia. Lah Habib Muhammad bin Abdul Al-Malik itu ada tamu datang ke rumahnya, lalu duitnya, lalu makan-makannya. Itu orang soleh, itu orang alim. Kenapa dikatakan soleh? Menurunkan Allah daripada yang lain. Itu soleh karena. Ya soleh itu Pak Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami beliau mengatakan kamu hendak tahu itu sedikit orang itu soleh kadanya lihat gaulnya apa hari-hari kamunya berdom di pos soleh itu berdom di pos gaulnya padahal soleh Pak soleh ya wah ini banyak kalau Pak ya lah bina beri banyak sedikit bina kabul pada hanya wali banyak loh ini ya soleh aja. Soleh dari mana? Ibadah kadang ngadu ayam iya, mabuk iya. Padahal soleh. Orang soleh itu kadang mau di harta. Ya harta yang datang oleh dia. Ya un'idhar bihim yuzakun. Mereka hidup di sisi Tuhannya telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Himmahnya kepada Allah, semangatnya kepada Allah, semangatnya kepada Rasulullah. Makanya dikatakan orang soleh. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa mengatakan kepada Allah, tawaffani musliman wal hikni bis-shalihin. Kumpulkan matikan aku bersama dengan orang muslim, kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Al-Imam Ibrahim Al-Hawas beliau mengatakan dawaul qalbu khams asya. Obatnya hati itu ada 5. Yang diantara yang kalimat tua mujadah satu solihin duduk dengan orang-orang yang soleh. Pahala memandang wajah-wajah orang soleh ini Pak, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah yang selalu terpencar cahaya nurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ila rabbiha nadhirah? Karena mereka selalu ingat Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selalu ingat kepada Allah, hidupnya untuk Allah, hidupnya untuk Rasulullah. Makanya kita kadang-kadang apa Pak? Kalau ada orang soleh meninggal, ya Allah rindu kadang-kadang jangan masih hidup ya Kak, jangan masih hidup, Masya Allah senangnya kita. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan qawmul muradu wa la yuradu siwahum wal qalbu mustaqillun wal hana karir lisam edikrahum wa hadisahum wa ma'i bihayatihim ihsana. Mereka adalah orang yang dirindukan oleh kita, mereka adalah namanya yang selalu dikenang oleh kita. Hati pun menginginkan kebersamaan dengan mereka. Kita berkumpul pun semuanya semata-mata karena keberkahan dan kebaikan daripada mereka, orang-orang yang soleh. Umul qaumul ladzina hudu, mereka adalah orang yang lebih petunjuk oleh Allah. Lillahi itu mereka tidak punya kesenangan lain terkecuali kesenangan mereka bersama dengan Allah. Kesenangan mereka bersama dengan Rasulullah, hidupnya untuk Allah, hidupnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kita seperti mereka. Pada orang soleh itu tengah malam bangun beribadah sembahyang. Pian bang bangun juga bangapih kuning ulang. Apalagi berangkat ini begini ya. Nyada nonton bola dan sampai subuh ada sembahyang. Final Liga Champions Real Madrid lawan Barcelona. Mah, yang berapa aja ditungguin? Yulah, aku aja dah. Ini kan aku beretan, padahal hobi beretan. Itu orang soleh. Jangan tengah malam bangun. Innallaha yanzilu fi kulli lailatin minas sama'id dunya wa yunadiha lil mustaghfirin hal min ta'ib wa hal talib hajatin fa lahul matalib. Masalah. Mulai apa? Ini sekolahnya kan nih? Ya, innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib. Allah Subhanahu wa taala itu fi kulli lailatin. Di setiap malam dari langit turun ke bumi, naik lagi, turun lagi. Siapa yang dicari Allah? Hal min mustaghfirin. Siapa di antara kalian kata Allah yang minta ampun lawan aku, akan aku ampuni dosanya. Asalkan bangun tengah malam. Tengah malam.
Tengah malam. Paham tengah malam lah. Tengah malam itu jam 2 nih, jam 2 siang. Ada paham buat ngangau depan nih. Kalau nyambung lemen dari. Bangun tengah malam berdoa lawan Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, minta engkau kepadaku, aku yang akan mengabulkan doamu, kata Allah. Jangan kita koler. Kalau sudah ada ujian musibah cobaan, hanya rajin tengah malam kita bangun, ada suah bangun tengah malam sembahyang. Karena banjir, karena longsor, hanya kau rasa bangun keluar daripada rumah ke Sambang. Allah Akbar. Seumuran ada suah bang, dapat banjir bang. Ada juga itu pak, di mana berangkat? Coba tuh lihat biar. Belum tutup lagi di Kalsel banjir, ya kan? Belum tutup lagi banjir di Kalsel. Di Jakarta banjir. Ada banjir lagi, banjir. Jakarta banjir, Majalengka longsor, gempa, orang keluar rumah bagus, hanyar pada rumahnya. Belum lagi didiami, habis dapatnya haji longsor. Habis rata dengan tanah. Kalau sedangkan itu hanya ingat lawan Allah. Ya Allah ampuni dosa ulun, ya Allah. Berjualan sunyi hanya ingat lawan Allah. Berjualan sunyi, kalau sedang anak ujian musibah datang kepada guru, datang kepada Habib. Aduh berjualan sunyi, aduh akanlah. Coba rame berjualan, jangan lagi berjumpa kepada Habib. Orang mana Habib Palangka? Yolah, ingat tak ya? Mau sakit, ya lah, usahanya bangkrut, habis karena ujian musibah keluarganya datang kepada guru, anaknya mecal, datang kepada guru, disekolahkan kepada pesantren. Anaknya mongol sekolahkan ke pesantren. Sudah pintar 3-4 tahun keluar sekolah, yang mongol pulang datang ke pesantren. Jadi guru ini dijuluki dengan mongol datang. Yalah, mbak, biar nyaman lah jadi guru ini. Ya kan? Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Muhyiddul Mustasyirin beliau mengatakan kenapa? Kalau kita bersedekah lawan guru, lawan ustaz, lawan kiai, pahalanya itu bakal lebihan 1 dibanding 900.000 kali lipat pahalanya. Kenapa? Karena jasa guru besar. Kita bisa sholat karena sebab guru, kita bisa bakti lawan kuitan karena sebab guru. Anaknya mongol. Guru ustaz nih Pak, mendidik anak kan kadang-kadang ada beres juga. Oh yuk, nang datang anak orang nang mongol kan. Sudah pintar 4 tahun 5 tahun sekolah, nang mongol pulang datang. Kasihan guru, mati. Makanya kadang-kadang kuitannya sehari bang guru, ya mongol menjual. Tentang hidup. Ya, ini makanya duduk dengan mereka orang-orang yang soleh, pahala Pak. Ya, di rumah Anda gambar-gambar orang soleh. Ya lah, barangnya gambar ulun kah? Kereta itu dinasib. Gambar Habib Rofi ke Jakarta. Ya, sebulan 2 kali masih pengajian sini, tak ada yang juga. Dan tak punya terana apa itu? Ukur apa banjir kan? Banjir terbaham juga. Ukuran banjir dan dalam rumah. Banjir itu. Kalau kita naik banyak aja haji kan dengan banjir ukuran apa tuh banjir? Bujur banjir. Ya kan tinggal gambar ulun banjir bagus juga sedikit ya benar. Haji udah paham. Ada pegaya aja haji lah, pegaya lah. Pegaya aja. Haji ini soibul bet tau Pak. Kalau bila dikurangi sih bingung deh. Paham pun. Anda gambarnya, gambar guru, gambar ustaz, gambar kiai. Iya lah, paling ada nama kursi hendak di muka lawang dan bagus. Punya ada ayatnya kursinya gantung. Paham bukan perangkat ini nama-nama aja kalian. Ini jam berapa ini? Ini serang merah baru lagi main ini jam pembukaan ya. Jangan nama-nama aja tuh. Muncuran. Ini baik. Oh sejam serang merah sejam 2 jam. Akur lah. Ya, pian akur, pian duduk sini lu mulik. Makan di haji jam ada lagi. Waduh, bandakan kada dua di sini. Ya, kayu dandang di sini. Wadah mek. Orang suruh makan kabar mek kah? Ya, banyak kambung baru minum banyak ya.
Ini paham jangan anggur kah, apel kah, kelengkeng dak sini bah pel kah. Terus jual sedikit prelalunan. Tisu banyak kan. Orang pun makan tisu Pak Haji. Tapi ini gaya aja Pak Haji lah. Gaya tapi bujuran. Mbak. Tapi alhamdulillah baik kita ini syukur Pak. Alhamdulillah urun seruan semalam bayar seruan semalam bisa masuk ke musola ke masjid prelalu banyak ada. Banyak ada. Apik benar. Banyak ada. Tisu nang 2.500 terus tolong. Tapi alhamdulillah kita ini manusia yang bersyukur baik. Jujuran bersyukur baik jadi umatnya Nabi ini. Nabi Musa itu baik ingin jadi umatnya Rasulullah. Kita mulai lahir sudah jadi umatnya Nabi itu itu benar kita. Ya, itulah Rasulullah, itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapapun kita banyak dosa kepada Allah, Rasulullah yang akan memberi syafaat kepada kita. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah di akhirat nanti, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan ujian cobaan datang lawan kita Pak, karena sebab apa bima kasabat aidin nas, semua karena ulah kita manusia. Kalau sudah kena ujian, coba hanya ingat lawan Allah. Artinya apa? Allah itu sayang lawan kita. Ya kan? Innallaha idza ahabba qauman talahum. Jika Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba itu. Faman radiya falahu ridha. Kalau yang ridha dengan ketentuan kejadian ujian yang diberikan oleh Allah, Allah akan ridha lawan dirinya. Ya, ada apa kehendak Allah. Orang tak mulia itu kalau itu. Ya, setelah kena ujian cobaan 3, kenapa pertama menerima takdir? Karena apa ya sudah takdir? Kena diapain? Ya, biar misalnya hidup di sini kada bunga takdir biar dalam itu. Sesuai dengan Muhammad berkata. Takdir apa ya, Pak? Ya kan sudah potongan naga itu yang itu jiwa ini ya. Iyalah. Ya, yang kedua apa? Sabar. Takdir itu bakal bisa dirubah terkecuali hanya dengan doa kita kepada Allah. Yang kedua apa? Sabar. Ya kan? Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bertuju kepada orang-orang yang sabar karena ujian. Ya, kada pernah menuntutnya lawan Allah, kada pernah menyesalnya karena ujian, berarti Allah itu sayang lawan dirinya. Ya kan? Nah, yang ketiga apa? Ikhlas. Ikhlas itu Pak, yang derajat paling tinggi di sisi Allah, ikhlas. Barat Pak, bujuran. Ya kan? Pemandu, tak puas dengan Pak. Ya kan? Ada ini pegayaan, ini benar kan? Lu tampar nih. Barat Pak, kan? Ya kan? Tapi itulah dia, sebenarnya kayak apa lagi? Kita ini milik Allah, suatu saat bakal kembali kepada Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kita hidup Allah, yang menjadikan kita mati semuanya Allah. Untuk apa Allah menjadikan kita hidup? Untuk apa Allah menjadikan kita mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji dirimu, kata Allah. Siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya? Sayyidina Hasan cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sakratul Maut menangis Pak, sejadi-jadinya seperti bayi menangis Sayyidina Hasan. Lalu saat itu para tabi'in menghibur Sayyidina Hasan dengan perkataan, wahai orang yang diberi gelar syababu ahlul jannah, pemuda ahli surga, apa yang menyebabkan kau menangis? Bukankah engkau akan berjumpa dengan kakekmu Rasulullah, nenekmu Khadijatul Kubra, dan ibumu Fatimah Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Sayyidina Hasan? Yang kau katakan itu benar, yang kau katakan itu jujur. Sekarang yang menjadi pikiran dalam benak hatiku, apakah amalku di dunia diterima Allah atau tidak? Inilah yang menyebabkan aku menangis, kata Sayyidina Hasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu setelah Sayyidina Hasan menangis, menjerit, takut kalau amalnya tidak diterima Allah, lalu bagaimana dengan kita manusia yang setiap hari durhaka kepada Allah, setiap hari durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad berjuang untuk kita, Pak. Nabi berjuang untuk kita, dan Allah pun kadang membebani umatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah kadang membebani umatnya terkecuali dengan kesanggupannya. Nabi berjuang untuk kita. Ketika Isra Mi'raj yang diperjuangkan Rasulullah, nama salat yang dipikirkan Rasulullah siapa? Kita umatnya. Adalah kita mikirkan Rasulullah. Salat kadang-kadang bilang kambing kan, anak masuk surga, bah, dapat. Ya kan?
Kadang-kadang rajin ke masjid, rajin sholat kemana-mana. Sembahnya ke masker. Kadang-kadang ini. Kadang muncul juga. Kadang-kadang. Kadang-kadang telinganya. Pak, punya sembahyang jangan masker. Kadang-kadang telinganya yang ketujuh masker nih. Kadang-kadang. Ini siapa orang datang nih? Ada yang bayar hafal buhan ini mana? Gimana dulu? Ada tapi, bar makan ke beda. Oke. Dok, beri jalan. Hampir beratan kalah ini. Oke, masya Allah. Duduk, masya Allah. Duduk. Aduh, macam Asia. Kenapa pulang becek kau Mana pulang kabur kan? Masya Allah. Nah, dengarkan nih. Nah, Pak, mau yang sembahyang. Jangan duduk ya, duduk. Mahal rujak. Tidak akan bisa sini. Ya kan? Dengarkan nih. Yang ketujuh masker yang untungnya nih. Nah, Pak, punya sembahyang jangan pakai masker. Paham? Al-Imam Nawawi mengatakan kalau kita sholat menutupi sebagian wajah itu hukumnya makruh kata beliau. Sallallahu Nabi Muhammad. Sembahyang bermasker. Lebih baik bermasker sembahyang daripada bermasker lebih baik berhelm. Seru juga banyak ulun menemukan ini. Sembahyang masker menyendak sembah masker itu bukan sembahyang bacol dulu. Hanya sembahyang kan tutup pakai pulang terserah. Lu gue iyalah katakan makanya apa belajar jangan pernah bosan Pak. Jangan bedakon punya tahu bedakon jangan salah aja. Kita hidupnya untuk Allah, hidup untuk Rasulullah, hidup pengen menyenangkan Rasulullah, pengen membahagiakan Nabi Muhammad. Setelah kita meninggal dunia, Rasul akan mengakui kita sebagai umatnya. Ini dicari, jaga salat baik-baik. As-salatu ma'dudi, wa man aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat itu adalah hak agama. Mendirikan salat berarti mendirikan agama. Meninggalkan salat berarti meruntuhkan tiang agama. Ulun PP sembahyang juga tapi seminggu sekali Jumatan aja. Ada di mana itu? Ada tahun 2 kali sembahyang. Tahun 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga. Bukan mana? Pernah Pak? Baju hanya talus lagi ya. Baju rantapi hanya talus. Kali ini apa? Tahun sekali sembahyang. Idul Fitri ya. 6 tahun, 7 tahun hanya talus baju. Ini dah. Yalah. Sholat. Kalau Imam Haddad dalam kitabnya Nasrudiniyah beliau mengatakan orang kalau pada sholat ibarat manusia itu maka ada bisi kepala. Dan suara melihat orang hadir ke majelis ada kepala. Aja. Ulun yang meluluh itu hantu orangnya itu. Di sholat jaga baik-baik itu pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah berjuang untuk kita umatnya, kita harus lebih lagi berjuang untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah Allah panjangkan umur kita, amin. Allah luaskan rezeki kita, amin. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan kita, amin. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, amin. Dan insya Allah panjangkan umur kita sampai ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami bulan Rajab dan bulan Sya'ban ya Allah, dan sampaikan kami bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha. Dunia akhirat dan biar seberatan hadini wa lafikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.